Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan pada sore hari ini. Pada hari ini saya ingin menyampaikan satu judul tema firman Tuhan, yaitu dengan judul 1313. 1313. Judul firman Tuhan hari ini itu merupakan deretan angka yang cantik, angka yang bagus. Dengan tujuan agar mudah diingat dan tidak mudah dilupakan, sehingga setiap saat kita bisa melakukan dan mengerjakannya dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas 11 ayat yang ke-28, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman dan memegangnya. Dalam kehidupan bermasyarakat saat ini, ada banyak orang yang tabu, yang tidak suka, bahkan merasa takut dan dengan angka 13. Karena angka 13 dianggap sebagai angka yang mengandung sial dan mengandung celaka di dalamnya. Sehingga rumah, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya cari rumah nomor 13 tidak ada. Kamar hotel pun nomor 13 juga tidak ada. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dengan angka 13. Deretan angka 13, 13, 13, 13. Justru angka-angka itu akan membuat kita untuk semakin percaya, untuk membuat kita semakin yakin akan kuasa Tuhan dan tak meremehkan firman-Nya. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari Amsal 13 ayat 13. Kita baca bersama-sama. Barang siapa yang benci akan firman, ia itu kelak akan binasa. Tetapi orang yang takut akan hukum, yaitu kelak akan mendapatkan pahalanya. Di dalam terjemahan baru dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Jadi siapa yang meremehkan firman, akan menanggung akibat. Di dalam terjemahan lama, menanggung kebinasaan. Dan di dalam terjemahan Alkitab yang terbuka dikatakan akan mengalami kehancuran. Di dalam King James dikatakan shall be destroyed. Artinya akan menjadi rusak dan juga akan menjadi hancur. Jadi 1313 itu adalah identik dengan meremehkan firman Tuhan berdasarkan Amsal 13 ayat 13. Kata meremehkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu dikatakan, diartikan sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang dipandang rendah, bahkan dipandang hina, dan sesuatu yang meragukan. Jadi arti kata meremehkan di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu ada banyak. Merendahkan, tidak berharga, mengabaikan, bahkan meremehkan. Jadi dalam pokok bahasan ini, kita akan melihat secara khusus judul firman Tuhan, yaitu 1313, identik dengan meremehkan firman. Ada 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua, mengapa orang percaya meremehkan firman Tuhan. Yang ketiga, apa akibat dari meremehkan firman Tuhan? Yang keempat, bagaimana agar tetap percaya dan yakin akan firman Tuhan dan tidak meremehkan firman? Yang kelima adalah kesimpulan. Kita akan melihat yang pertama yaitu pendahuluan. Dengan keadaan dunia yang semakin maju dan modern seperti saat ini, dalam segala bidang, dalam ilmu kedokteran, dalam teknologi, dalam
telekomunikasi, bahkan di dalam transportasi. Membuat hidup seseorang, membuat hidup semua orang nampaknya semakin nyaman dan semakin mudah dengan segala fasilitas yang modern dan canggih. Ini membuat banyak orang kemudian berpikir dan beranggapan bahwa segala perkara itu bisa dikerjakan, bisa dilakukan dengan akal dan kemampuan manusia. Sehingga akibatnya orang mulai meremehkan keberadaan Tuhan. Orang mulai mengabaikan keberadaan Tuhan. Bahkan tidak percaya akan kuasa firman-Nya. Sebab itu ada banyak orang yang juga berkata bahwa tidak ada Tuhan. Yang ada adalah diri kita sendiri. Tetapi bagi kita orang percaya, adalah satu kebodohan jika meremehkan keberadaan Tuhan. Jika meremehkan kuasa firman-Nya. Sekalipun dunia boleh semakin maju, dunia berubah semakin modern dan canggih, tetapi Tuhan tetap memegang kendali dalam dunia ini. Tuhan tetap berkuasa di dalam dunia ini. Dan firman-Nya yang disampaikan, yang diucapkan oleh Tuhan, itu pasti digenapi. Di dalam Mazmur pasal 33 ayat 9 dikatakan, Mazmur 33 ayat 9 mengatakan, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Semua firman Tuhan yang disampaikan, yang dikatakan oleh Tuhan, itu pasti jadi. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, apapun yang terjadi, yang dalam kehidupan kita, dan apapun yang kita alami dalam hidup ini, baik susah, baik senang, baik menderita, tetaplah percaya dan tetaplah yakin akan keberadaannya dan akan kuasa firman-Nya. Sehingga kita tidak pernah dan tidak akan pernah melakukan perbuatan yaitu meremehkan firman Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayat yang ke-10 dikatakan, Amsal 16 ayat yang ke-10, 20, maaf. Amsal 16 ayat yang ke-20 dikatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam Amsal 13 ayat 13, orang yang meremehkan firman itu akan mendapatkan kebinasaan, akan mendapatkan kehancuran. Tetapi orang yang memperhatikan firman itu akan mendapatkan kebaikan, bahkan mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam hidup ini. Sekarang kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Poin yang kedua, mengapa orang percaya meremehkan firman Tuhan? Mengapa orang percaya meremehkan kuasa firman Tuhan? Tanda orang percaya adalah orang yang hidup oleh iman dan berjalan daripada iman kepada iman. Itu merupakan tanda, ciri daripada orang percaya. Dan orang percaya yang hidup dari iman kepada iman tidak bergantung berdasarkan apa yang dilihat. Tidak tergantung kepada fakta yang ada di dalam dunia ini atau yang ada di sekitar hidupnya. Sebab itu jika ada orang percaya, sampai meremehkan keberadaan Allah, meremehkan keberadaan Tuhan dan kuasa firman-Nya, karena masalah, karena kesulitan, karena beban hidup, karena tekanan dan penderitaan, penyebabnya pasti karena tidak ada iman di dalam hidupnya. Sehingga orang percaya tersebut tidak tahan uji. Kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-5.
Demikian bunyi firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Kita harus menguji keberadaan kita sendiri. Apakah kita sampai dengan hari ini, sampai dengan saat ini, kita masih ada di dalam iman. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus di dalam diri kamu? Apakah kita masih tetap yakin bahwa Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak akan tahan uji. Jadi jelas, firman Tuhan mengatakan, jika ada orang percaya sampai meremehkan keberadaan Tuhan, sampai meremehkan kuasa firman, itu karena tidak punya iman dan tidak ada iman dalam hidupnya. Pada saat ini kita akan melihat sebagai contoh yaitu suatu tokoh dalam Alkitab yang sangat luar biasa, yang sangat dipakai oleh Tuhan dan sangat banyak melakukan mujizat di dalam pengiringannya, dalam kehidupannya, karena dia adalah dekat dengan Allah. Tetapi pada saat menghadapi masalah, pada saat menghadapi persoalan, pada saat menghadapi kesulitan dalam hidupnya, meremehkan firman Tuhan. Kita akan baca dari Bilangan Fatsal 11 ayat 22 sampai 23. Bilangan 11 ayat 22 sampai 23. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapatkan cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Di dalam Bilangan Fatsal 11, kalau saudara baca dari ayat yang keempat sampai terakhir, ini adalah dialog antara Musa dengan Allah. Sehubungan dengan permintaan orang Israel yang pada waktu itu kedatangan ingin akan daging. Mereka menangis, mereka merengek-rengek, minta daging, minta ikan. Sehingga mereka mengatakan, kita teringat akan daging, makan daging di Mesir. Kita teringat makan semangka, bawang merah, bawang putih di Mesir dengan tidak bayar apa-apa atau dengan gratis. Sekarang kita kurus kering. Sekarang kita tidak punya makan, tidak ada makanan apa-apa. Yang ada hanya mana saja. Ini mendatangkan murka Tuhan. Ini mendatangkan murka Tuhan dan membuat marah Musa. Lalu Tuhan berkata kepada Musa bahwa besok aku akan memberi mereka makan daging. Bukan hanya untuk 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari, tapi sebulan penuh. Mereka akan makan daging sampai muak. Mereka akan makan daging sampai muak, bahkan sampai akhirnya mengalami kematian dengan daging yang masih ada di mulutnya. Karena mereka berkata, mereka menangis dan mereka meraung-raung kepada Tuhan. Meraung-raung juga kepada Musa, apa gunanya kita keluar dari Mesir? Apa gunanya kita keluar dari Mesir? Lebih baik enak dan tinggal di Mesir. Mereka mengabaikan, mereka meremehkan kasih karunia Tuhan.
yang mempunyai tujuan, yaitu untuk membawa seluruh umat Israel ini masuk ke negeri perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Sewaktu Musa mendengar janji Tuhan itu, yang begitu hebat, Musa mengalami keraguan dan bimbang dalam hatinya. Apa Tuhan bisa memenuhi? Apa Tuhan bisa mewujudkan janjinya yang akan memberi makan daging sebulan penuh? Lalu Musa berkata, 600.000 jumlah orang Israel yang berjalan kaki. 600.000 orang Israel yang berjalan kaki. Kalau di dalam Bilangan 26 ayat yang keempat ditulis, itu dihitung berdasarkan umur yang di atas 20 tahun. Berarti kalau 600.000 orang yang berjalan kaki dan yang dihitung 20 tahun ke atas, jumlahnya mungkin bisa mencapai lebih daripada 1 juta orang. Belum termasuk kanak-kanak. Berapa banyak kambing domba, lembu sapi yang akan disembelih untuk mereka? Apa dapatkah ikan di laut ditangkap semua untuk mereka? Itu adalah perkataan Musa. Itu adalah perkataan Musa setelah mendengar janji Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan berkata kepada Musa, masakan kuasa Tuhan kurang? Masakan kuasa Tuhan kurang? Engkau akan melihat dan membuktikan bahwa firman-Ku terjadi atau tidak. Firman-Ku terwujud atau tidak. Ternyata apa yang dijanjikan oleh Tuhan, sekalipun tidak ada sarana, sekalipun dalam keadaan yang sulit menurut kata manusia, tetapi bagi Tuhan tidak sulit untuk mewujudkan firman-Nya. Di tengah padang gurun, Tuhan mewujudkan apa yang Dia janjikan, yaitu memberikan daging buat seluruh orang Israel. Tuhan menyediakan daging burung puyuh kepada orang Israel. Dicatat di dalam firman Tuhan, setinggi 2 hasta. Dalam ukuran sentimeter, 2 hasta itu 90 senti. 1 hasta kurang lebih 45 senti. Jadi kalau setinggi 2 hasta itu 90 senti. Di sekeliling perkemahan, 4 penjuru, jadi utara, selatan, barat, dan timur. Semua dikelilingi dengan tumpukan burung puyuh setinggi 2 hasta. Dan dikatakan sehari perjalanan ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur. Kalau kita amat-amati dalam berjalan kaki sehari perjalanan, mungkin bisa mencapai 20 atau 30 kilo ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur. Burung puyuh yang setinggi 90 cm itu. Sehingga setiap orang Israel mengumpulkan burung puyuh sepanjang hari, sepanjang malam, bahkan sampai keesokan harinya. Setiap orang Israel mengambil burung puyuh, menumpuk burung puyuh di sekitar perkemahannya. Itu 10 homer dicatat di dalam firman Tuhan. Kalau di dalam kamus 10 homer itu sama dengan 10 eva. Dan 10 eva itu sama dengan 220 liter. Dapat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bayangkan. Satu orang karena kerakusannya mengumpulkan 220 liter atau 10 homer tumpukan burung puyuh untuk dirinya. Nafsu rakus begitu menguasai. Nafsu rakus begitu menghantui pikiran dan hidup orang Israel pada waktu itu. Sehingga akhirnya mereka makan daging itu. Tapi waktu daging itu masih di mulut mereka, mereka mengalami kematian. Di dalam Bilangan 11 ayat 33 dan 34 kita baca. Bilangan 11 ayat 33 dan 34.
Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Ini disebut sebagai peristiwa Kibrot Ta'awa. Dari kisah ini kita akan melihat, kita akan belajar mengapa Musa sebagai seorang tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan yang luar biasa, sampai bimbang dan meremehkan atau meragukan kuasa Tuhan dan janji firman-Nya. Agar supaya kita juga jangan berbuat seperti yang dilakukan oleh Musa, yaitu meragukan dan meremehkan firman Tuhan di saat kita menghadapi masalah, di saat kita menghadapi kesulitan, di saat kita menghadapi tekanan, bahkan ancaman di dalam kehidupan kita. Sekalipun secara logika, secara akal itu terasa sangat besar. Seperti hari-hari ini, keadaan semakin bertambah sulit. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1, bahwa pada hari-hari terakhir, keadaan bukan bertambah nyaman, tetapi akan bertambah sulit. Situasi dan keadaan yang tidak terduga bisa terjadi di sekitar kita. Baik di dalam dunia ekonomi, baik di dalam kesehatan, bahkan di dalam segala segi kehidupan ini. Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah diduga, apa yang tidak pernah terlintas di dalam pikiran manusia, semua itu terjadi saat ini. Melalui COVID-19, berapa banyak kesulitan, berapa banyak kerugian, dan berapa banyak kehancuran dari bidang-bidang usaha, bahkan ekonomi dan kesehatan di dalam kehidupan manusia. Tetapi bagi kita, tetaplah percaya dan yakin bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Bahwa Tuhan sanggup menjamin, memberkati kehidupan kita. Karena Tuhan itu jauh lebih besar dari masalahmu. Tuhan jauh lebih besar dari masalahmu. Kebesaran atau kecilnya Tuhan itu tergantung kepada setiap kita masing-masing. Kalau kita memandang, kalau kita mengerti bahwa dan kita menempatkan Tuhan kita itu besar, lebih besar dari segala masalah yang ada dalam hidup kita, maka Tuhan itu menjadi tidak terbatas dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita mengecilkan Tuhan, meremehkan, berpikir bahwa Tuhan tidak mampu, maka Tuhan akan menjadi kecil. Sehingga tidak bisa berbuat apa-apa dalam tanda kutip dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun yang kita alami, sekalipun keadaan dan situasi semakin bertambah sulit saat ini, tetaplah percaya bahwa Tuhanmu lebih besar dari segala masalahmu. Tuhanmu lebih besar dari apa yang engkau butuhkan. Tuhanmu lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia ini. Penyebab Musa atau orang percaya sampai meremehkan firman Tuhan, kita akan lihat ada 4 hal, ada 4 poin. Yang pertama, mengapa Musa atau orang percaya juga sampai meremehkan keberadaan Tuhan dan kuasa firman-Nya. Yang pertama, yaitu karena tidak jaga hati atau tidak berjaga-jaga. Kita baca di dalam Amsal, Pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
hati dalam kehidupan kita itu merupakan pusat atau sumber dari hidup kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, semuanya itu bersumber atau keluar dari dalam hati kita. Jadi hati itu begitu sangat penting. Sebab itu Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena menyangkut segala segi kehidupan kita. Karena menyangkut segala langkah-langkah hidup kita. Karena menyangkut segala kata-kata yang keluar dari mulut kita. Di dalam Amsal 27 ayat yang ke-19, Amsal 27 ayat yang ke-19 dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kalau kita bercermin, maka akan nampak wajah kita. Akan nampak wajah kita. Mungkin ada noda atau ada kotoran, kita akan bisa melihat. Demikian juga dengan hati kita. Dikatakan seperti cermin, mencerminkan wajah kita. Jika sumbernya, jika hati kita baik, maka yang keluar dari mulut kita, itu pasti hal-hal yang baik. Bukan hal-hal yang berdosa, bukan hal-hal yang jahat. Tetapi di dalam 1 Petrus 4 ayat 11 adalah hal-hal yang bersetuju dengan firman. Sehingga yang keluar dari mulut kita itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kalau hati kita busuk, hati kita jelek, maka yang keluar dari mulut kita pasti adalah perkara-perkara busuk, perkara-perkara najis, perkara-perkara dosa. Di dalam Matius pasal 12 ayat 35, Matius pasal 12 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaraannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaraannya yang jahat. Sebab itu kita perlu terus menjaga hati kita. Kita perlu terus memperhatikan keberadaan hati kita. Karena sangat menentukan apa yang akan kita buat, apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pikirkan dalam hidup ini. Sebab itu ketika Musa berkata kepada Tuhan, berapa banyak kambing, berapa banyak lembu, berapa banyak sapi yang disembelih daging untuk diambil dagingnya bagi mereka selama sebulan penuh. Karena berkata kepada Musa, itu semua. Musa berkata seperti itu karena Musa itu mencerminkan isi hati Musa yang sedang bimbang, yang sedang ragu, dan yang tidak yakin akan kuasa firman Tuhan. Dengan kata lain, Musa meremehkan firman Tuhan. Karena Musa terpengaruh oleh suara orang banyak. Karena Musa terpengaruh oleh rengekan orang-orang Israel pada waktu itu. Yang minta daging dengan berkata, kami kurus kering di sini. Kami tidak ada punya makanan apa-apa. Yang hanya ada yang ada hanya mana saja. Lalu Musa mulai memperhatikan keadaan mereka. Dia mulai memperhatikan keadaan orang Israel. Kemudian hatinya berkata, kasihan. Memang kelihatannya nampak kurus dan kering. Kasihan orang Israel, kasihan. Lah itu yang menyebabkan hati Musa jadi ragu akan firman Tuhan. Padahal Musa banyak mengalami, Musa banyak melihat mujizat, bahkan Musa melakukan banyak mujizat bersama dengan Allah dan hidupnya adalah dekat dengan Tuhan. Lebih daripada itu, Musa bisa bercakap-cakap secara langsung dengan Tuhan.
Musa masih bisa goyah imannya. Musa masih bisa ragu dan bimbang akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah. Ini menjadi pelajaran buat setiap kita. Ini menjadi pelajaran yang penting buat setiap kita. Bahwa apapun statusmu, apapun keberadaanmu, kita tidak seorang pun yang kebal terhadap dosa. Tidak seorang pun yang kebal terhadap dosa dan mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Kita tidak mampu menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Sebab itu kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus selalu menjaga hati kita. Kita harus selalu berusaha untuk selalu dekat, bahkan melekat dengan Tuhan. Setiap saat dan setiap waktu. Seperti di dalam Yohanes 15 ayat 15. Kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kita melekat dengan Tuhan. Maka kekuatan, kuasa daripada Tuhan, pokok yang benar itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Jangan pernah copot, jangan pernah lepas dari pokok yang benar itu, yaitu Tuhan. Kita harus melekat erat. Jangan pernah merasa kuat. Karena kekuatan manusia itu terbatas. Ada sampai satu titik tertentu. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, itu sanggup melakukan segala perkara. Karena kekuatannya tidak terbatas. Sebab itu kita harus jaga hati kita dengan mengisi hati kita itu dengan firman Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, bertambah-tambahlah engkau di dalam pengenalan akan firman Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki kita terus bertambah dan bertambah di dalam kebenaran firman. Sehingga kita akan semakin yakin dan terus melekat dengan Tuhan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil melalui kehidupan Musa ini? Yaitu sebagai seorang pemimpin, Musa sebagai pemimpin umat, kita semua adalah pemimpin dalam keluarga, mungkin sebagai orang tua, sebagai ibu, mungkin di dalam pelayanan ada yang jadi pemimpin seksi, kepala sekolah minggu, atau apapun juga namanya, pemimpin. Keteguhan dan ketabahan hati, serta terus menjaga hati, itu merupakan hal yang utama yang harus kita perhatikan. Karena di dalamnya itu mengandung kekuatan untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Sehingga kita tidak akan pernah terpengaruh. Sehingga kita tidak akan pernah goyah atau hanyut dengan suara orang banyak. Dari orang-orang yang kita pimpin. Dari mungkin suami, dari istri, ataupun juga dari anak-anak yang ada di bawah kepemimpinan kita. Jika kita sebagai seorang pemimpin mulai ragu dan mulai goyah akan keberadaan dan firman, maka orang yang kita pimpin semuanya juga akan ikut hanyut, akan menjadi tawar hati, bahkan akan menjadi lemah. Sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga, kita harus tetap punya prinsip yang teguh. Kita tetap harus punya keyakinan, kita tetap harus punya iman bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan melindungi ke setiap kita. Kalau di dalam Yosua Fatsal 24 ayat 15 kita baca. Yosua Fatsal 24 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori
yang negerinya kamu diami itu. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Yosua sebagai seorang pemimpin, dia kuat, dia tangguh dan punya ketabahan dan keteguhan hati. Di saat semua orang menekan dalam hidupnya, kepemimpinannya, Yosua tetap berani berkata, kalau aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Inilah seorang pemimpin yang harus kita teladani, yang menjadi contoh dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik, seorang pemimpin itu memegang kendali dari orang-orang yang kita pimpin. Kalau yang memimpin itu Daud, maka anak buahnya, orang-orang yang dipimpin ada di dalam jaminan keselamatan dan perlindungan Tuhan. Tetapi kalau yang memimpin Saul, maka kebinasaan dan kekalahan, tercerai-berai, itu yang akan menjadi bagiannya. Jadi kepemimpinan di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam hidup berjemaat, itu sangat-sangat penting. Kalau kita mendapatkan kesempatan sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga saat ini, kerjakan dan lakukan. Jangan pernah goyah. Kita harus terus jaga hati untuk tetap percaya akan keberadaan Allah. Sekalipun situasinya tidak enak, sekalipun situasinya menyesakkan kita, tetapi tetaplah yakin bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi. Firman Tuhan itu pasti jadi. Maka dari itu, setiap kita sebagai orang percaya, setiap waktu, setiap saat harus menjaga hati kita. Karena keadaan dan situasi tidak bisa sesuai dengan permintaan kita untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Keadaan dan situasi tiba-tiba saja yang tidak kita duga, yang tidak kita suka, itu bisa datang dalam kehidupan kita. Tetapi satu perkara yang perlu kita ingat, di saat kita menghadapi hal-hal yang seperti itu di dalam kehidupan kita, setiap kita sebagai orang percaya bisa menentukan dan memilih respon apa yang akan kita lakukan. Yang akan kita lakukan, yang akan kita buat menghadapi situasi dan keadaan. Mungkin yang tidak enak, mungkin yang menjerat kita, mungkin yang akan menekan kita. Respon kita itu sangat menentukan. Tentunya sebagai orang percaya, kita harus punya respon yang baik. Yaitu, jangan bereaksi dosa. Jangan bereaksi dosa. Sebagai contoh misalnya, di dalam keluarga, antara suami, istri, dan juga anak-anak, ada dalam suasana yang baik, ada dalam suasana yang menyenangkan. Tiba-tiba keadaan keluarga itu, dalam keluarga itu bisa berubah dengan drastis. Bisa berubah dari keadaan yang tenang, bisa menjadi ribut. Dari keadaan yang penuh sukacita, bisa menjadi keadaan yang penuh dengan kesedihan dan susah. Mengapa? Semua itu bisa terjadi. Seringkali karena kata-kata. Kata-kata yang keluar dari mulut salah satu anggota keluarga itu bisa memicu keadaan dan situasi. Kalau kita tidak jaga hati, maka kita akan hanyut dalam masalah, dalam kesulitan, dan dalam keributan di antara keluarga sendiri. Jadi situasi dan keadaan itu bisa mengubah dan bisa mempengaruhi hati kita. Mungkin di dalam pekerjaan, hubungan antar pekerja satu dengan yang lain, antar teman sekerja, baik-baik saja. Tetapi kemungkinan terus ada satu yang mungkin diangkat, dinaikkan jabatannya.
maka keharmonisan di antara pekerja atau karyawan itu bisa berubah. Karena apa? Karena ada rasa iri, ada rasa benci, ingin menjatuhkan satu dengan yang lain. Bisa berubah sewaktu-waktu. Tidak kita duga dan tiba-tiba bisa datang. Di dalam pandemi COVID-19 ini, tiba-tiba semua berubah. Dulunya kita tidak pernah pakai masker. Jarang, kecuali kalau batuk pilek. Tapi sekarang setiap hari, setiap saat harus pakai masker. Ibadah dulu secara onsite. Sekarang harus melalui live streaming. Tidak pernah kita bertatap muka secara langsung. Semua bisa berubah. Keadaan di dalam dunia ini bisa berubah. Dan itu bisa mempengaruhi hati setiap orang. Oleh karena itu Tuhan mengingatkan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalamnya itu memancarkan kehidupan kita. Jika kita tidak jaga hati, maka masalah, peristiwa yang datang dapat membuat kita menjadi runyam, menjadi pahit karena kita meresponinya dengan salah. Hari ini kita melihat, kita harus punya respon yang baik. Apa respon yang baik di saat kita mengalami atau menghadapi, menyikapi masalah dan peristiwa yang terjadi di sekitar kita atau dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita? Respon yang harus kita pakai, respon yang harus kita lakukan, yaitu kita harus pikul salib. Pikul salib. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Jika engkau mengikut aku, pikullah salibku setiap hari. Setiap hari. Bukan sebulan sekali. Bukan setahun sekali. Tetapi setiap hari. Artinya setiap waktu dan setiap saat. Dalam segala segi kehidupan kita. Saat kita diiri, kita bilang, terima kasih Tuhan. Kita pakai salib itu di mulut kita, di pikiran kita, di hati kita. Saat kita mungkin direndahkan, kita bilang puji Tuhan, terima kasih. Ada salib di dalam hati kita. Itu yang akan menuntaskan masalah dan menyelesaikan masalah yang datang dengan tiba-tiba dalam hidup kita. Kalau saat kita tidak dihargai, saat kita diremehkan, ya tetap pikul salib. Dalam segala segi, dalam segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan pernah letakkan salib itu. Jangan pernah letakkan salib. Tetapi biarlah salib itu terus ada di dalam kehidupan kita. Salib di mata, salib di mulut, salib di telinga. Itu perlu kita pakai terus. Sehingga apa yang kita lakukan, kita kerjakan bersetuju dengan salib Kristus. Sekalipun tidak mudah. Saya mengatakan tidak mudah. Perlu dengan pergumulan. Perlu dengan perjuangan. Tetapi pasti bisa. Mengapa? Karena firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa masalahmu itu tidak lebih dari kekuatanmu. Masalahmu itu masih ada di bawah batas kekuatanmu. Artinya kita masih ada kekuatan untuk menanggung, untuk mengatasi segala persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan memberikan satu ajakan atau panggilan. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang lelah dan beban-berat. Marilah kepadaku. Manakala saudara dan saya, Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan membawa beban yang berat, dengan membawa persoalan yang sulit, Tuhan tidak pernah menolak karena Dia yang memanggil kita. Dan di dalam kita baca saja Matius 11. Matius pasal 11.
ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapatkan kesenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang kita tanggung itu ringan dan enak, kata Tuhan. Biar kita terima segala kuk yang terpasang dalam kehidupan kita. Yaitu dengan merasa ringan, karena itu perkataan Tuhan. Kita jalani bersama dengan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, poin yang pertama, mengapa seseorang meremehkan firman, yaitu karena tidak menjaga hati. Hati merupakan pusat daripada kehidupan kita. Perhatikan kehidupan dan isi hati kita. Jangan hanya secara jasmani kita memperhatikan keberadaan, tetapi secara rohani, hati ini perlu kita perhatikan dan perlu terus punya persekutuan yang manis dengan Tuhan, yaitu dengan diisi terus dengan firman Tuhan. Yang kedua, mengapa seorang percaya meremehkan firman Tuhan? Karena mengandalkan logika atau mengandalkan akal. Di dalam Amsal Fatsal 3 ayat yang kelima dikatakan, Amsal Soleman Fatsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan mengatakan, jangan bersandar kepada akalmu. Kalau seseorang dalam hidupnya tidak menjaga hati dengan baik, tidak memperhatikan hatinya dengan baik, maka langkah berikutnya dalam kehidupan orang itu, pasti orang itu akan mengandalkan akalnya. Pasti orang itu akan mengandalkan logikanya, pikirannya, bahkan kemampuan dan pengalaman dalam hidupnya. Saat Musa mendengar Tuhan berjanji akan memberi makan daging selama 1 bulan penuh pada orang Israel, Musa mulai menilai berdasarkan akalnya. Musa mulai menilai dengan logikanya, pikirannya. Apa bisa Tuhan menyediakan? Apa bisa Tuhan mengadakan daging yang sebanyak itu? Apa bisa juga Tuhan menangkap segala ikan di laut untuk diberikan kepada orang Israel? Dapat dari mana daging yang sebanyak itu? Dapat dari mana untuk memenuhi, untuk mewujudkan janji Tuhan itu? Musa mengandalkan akalnya. Musa mengandalkan akalnya yang terbatas. Padahal yang berjanji itu adalah Allah yang tidak terbatas, yang dapat melakukan segala perkara. Dan Allah selalu punya cara untuk menolong, untuk menyelesaikan setiap masalah. Sebab itu dalam setiap kehidupan kita, kita jangan mengandalkan akal kita. Jangan meletakkan akal itu di atas iman. Jangan meletakkan akal itu di atas firman Tuhan. Tetapi kita harus meletakkan akal itu di bawah firman. Firman harus ada di atas akal kita. Karena firman itu adalah pikiran Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Adalah sangat terbalik. Adalah sangat keliru. Jika kita merasa diri kita mampu. Jika kita merasa bahwa diri kita bisa, pandai. Kemudian kita mengandalkan pengalaman kita. Firman itu adalah Allah sendiri. Kita harus meletakkan akal di bawah firman. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan,
Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancangan luku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dan jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Kemampuan pikir manusia, akal manusia, itu tidak akan bisa menjangkau dan menyamai. Biar kita menyadari hal ini. Jangan pernah ada yang merasa pandai, yang merasa hebat, kemudian mengandalkan akalnya. Tetapi kita dalam segala perkara dalam hidup ini harus meletakkan logika kita, akal kita itu di bawah firman. Tetapi yang sering kali terjadi tanpa kita sadari, banyak dari kita, bahkan kadang-kadang saya sendiri pun mengandalkan logika, mengandalkan pengalaman lebih dulu dalam mengambil keputusan, dalam mengambil langkah-langkah saat menghadapi masalah dan persoalan dalam hidup ini. Akhirnya akan mengalami kegagalan. Setelah itu baru kita sadar, kemudian mulai mencari Tuhan. Itu tidak salah, tapi setengah salah. Membuang-buang waktu, membuang-buang energi. Seandainya sejak kita masuk menghadapi masalah itu, kemudian kita tidak mengandalkan akal kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman, maka kita tidak perlu membuang waktu dan mengalami kekalahan dan kegagalan. Kita akan terus menang, terus menang, terus menang dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, yakinlah bahwa setiap janji Tuhan itu tidak pernah gagal dan pasti digenapi. Di dalam Yosua pasal 21 ayat 45 dikatakan, setiap kata yang aku ucapkan kepada umatku Israel, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Luar biasa. Oleh karena itu kalau kita memiliki janji Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita, hati kita terus kita isi dengan firman, janji Tuhan semakin banyak, itu adalah semakin baik, semakin banyak, kita akan semakin kuat dalam kehidupan ini. Karena setiap janji Tuhan, itu ada kuasa di dalamnya. Setiap janji Tuhan, itu ada penyertaan dan jaminan Allah dalam kehidupan kita. Jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan dengan janji Tuhan. Kita akan melihat penggenapan janji itu dalam hidup kita. Sebagai contoh di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 15, di situ ada satu kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Pada waktu Yesus melihat ada orang banyak berkerumun, Yesus berkata kepada Filipus, berilah dia makan, berilah mereka makan. Kemudian Filipus berkata, dari mana dapat roti yang sebanyak ini? Dari mana dapat roti yang sebanyak ini? Roti yang 200 dinar pun tidak akan cukup untuk memberi makan orang yang sebanyak ini. Kalau 5.000 orang laki-laki belum termasuk perempuan, di atas 10.000 mungkin. Filipus berkata seperti itu berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian datanglah murid yang lain yaitu Andreas berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang memiliki roti, 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa gunanya buat orang yang sebanyak ini? Apa gunanya buat orang yang sebanyak ini? Tetapi Yesus berkata, mana 5 roti dan 2 ikan itu? Kemudian Yesus menaikkan syukur kepada Tuhan. Berdoa mengucap syukur. 5 roti dan 2 ikan itu dibagikan
dan mencukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Filipus dan Andreas pada waktu dihadapkan kepada masalah dan persoalan yang ada di depan matanya, Filipus dan Andreas menggunakan logikanya, menggunakan akalnya. Filipus juga lupa, seperti halnya juga Musa, bahwa yang berfirman itu adalah Allah yang tidak terbatas. Bahwa yang berfirman itu adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Bahwa yang berfirman itu adalah Allah yang selalu membuat mujizat. Dan banyak mujizat yang sudah terjadi, dialami, bahkan dilihat, dilakukan oleh Musa. Sejak di Mesir, bahkan sampai keluar dari Mesir. Tetapi Filipus dan Andreas menggunakan logikanya. Lupa bahwa gurunya, yaitu Yesus, itu pembuat mujizat. Sehingga mereka berkata, mana cukup, mana bisa. Tapi di tangan Tuhan, yang sedikit, yang tidak ada gunanya, yang tidak bisa cukup rasanya, tetapi di tangan Tuhan, semuanya bisa menjadi berlimpah. Amin. Mungkin hari-hari ini, penghasilanmu sedang mengecil. Penghasilanmu, nafkahmu sedang menurun. Pekerjaanmu sedang drop. Jangan menggunakan akal dan logikamu untuk mengatasi semua masalah ini. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan akal dan logika kita. Tapi jangan letakkan akal dan logika kita itu di atas firman. Atau di atas Yesus, di atas Tuhan. Tapi letakkan akal dan pikiran kita itu di bawah firman. Sampaikan masalahmu kepada Tuhan. Maka dengan Tuhan engkau akan naik lagi. Penghasilanmu yang sedikit itu bisa cukup untuk kehidupanmu. Yang sedikit di tangan Tuhan bisa menjadi berlebih, bahkan berlimpah. Jangan pernah lagi berkata tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin aku bisa mengatasi masalahku. Tidak mungkin aku bisa mengatasi problem dalam hidupku saat ini. Tidak mungkin aku bisa mendapatkan hasil yang seperti dulu-dulu lagi. Jangan pernah berkata tidak mungkin. Kata tidak mungkin harus hapus, harus hilang dari kehidupan orang percaya. Karena firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 31. Kalau Allah ada di pihakmu, siapa yang dapat lawan kamu? Kalau engkau bersama dengan Tuhan, engkau dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Ada seorang hamba Tuhan yang melakukan pelayanan di Mojokerto. Kemudian saat ibadah itu ada seorang ibu yang bersaksi. Ibu ini sedang mengalami kesulitan nafkah. Dia tidak punya uang. Tetapi dalam ibu ini terlintas dalam hatinya. Caranya untuk kerja dan untuk mendapatkan nafkah kembali. Kemudian terlintas di dalam hatinya, terbersit di dalam hatinya dan pikirannya. Roti, membuat roti atau jualan roti. Tetapi ibu ini tidak bisa membuat roti. Tidak punya keahlian untuk membuat roti. Sampai satu saat dia tahu ada toko roti. Ada toko roti yang sering dilihat, yang sering dilewati oleh dia. Kemudian Tuhan menggerakkan dalam hatinya, kamu belajar di tempat ini. Kemudian ibu ini berdoa. Berdoa di depan toko roti itu. Sebelum masuk ke toko roti itu dia berdoa. Tuhan tolong aku. Aku mau kerja. Aku mau berusaha Tuhan. Tapi aku tidak punya kemampuan dan kebisaan apapun juga. Aku mau belajar roti ini. Setelah selesai berdoa.
Kemudian ibu ini mulai masuk ke dalam toko itu, toko roti itu. Dan dia berkata terus terang kepada penjaga toko, yang kebetulan ada pemiliknya di situ. Dan dia berkata, "Ibu, saya tidak bisa beli roti. Saya tidak punya uang cukup untuk beli roti. Tetapi saya datang di sini mau belajar membuat roti. Saya datang di sini mau belajar membuat roti." Waktu pemilik toko itu mendengar hal seperti itu, dia tertegun. Sejenak kemudian dia memutuskan, "Baik ibu, aku akan mengajari engkau membuat roti." Dan sejak saat itu, ibu yang tidak punya uang, yang tidak bisa beli roti, itu belajar membuat roti. Secara akal, secara logika, itu tidak mungkin. Mana ada orang yang pengusaha mau repot-repot mengajari orang yang tidak bisa menghasilkan apa-apa dalam hidup. Tetapi ibu ini datang dengan nama Tuhan. Ibu ini datang dengan keyakinan bahwa doanya itu dijawab, bahwa doanya itu dikabulkan oleh Tuhan, bahwa doanya itu ditolong, disokong oleh Tuhan. Sehingga waktu dia ngomong dan datang kepada orang itu, pemilik toko roti itu mau mengajarinya. Sampai akhirnya berhari-hari kemudian tiap kali datang belajar. Sampai akhirnya bisa membuat roti dan kemudian bisa berjualan roti untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan nafkahnya. Kita lihat di sini, dari kesaksian ini, jangan pernah ada kata tidak mungkin yang keluar dari mulut kita. Jangan pernah ada kata yang tidak mungkin yang terlimbul dalam hati dan pikiran kita. Yakinlah apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan lakukan, itu bisa dikerjakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dalam kehidupan kita, jangan hanya mengandalkan akal kita. Akal tetap harus dipakai, tetapi andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Letakkan akalmu di bawah firman. Letakkan akalmu di bawah firman. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa orang percaya meremehkan firman? Karena beban hidup terasa berat. Masalah, penderitaan, tekanan, dan sakit penyakit apapun. Ketika seorang percaya tidak jaga hati, maka langkah berikutnya yaitu mengandalkan akalnya. Setelah mengandalkan akalnya, maka dia akan merasakan bahwa beban dalam hidupnya itu akan terasa berat. Terasa sangat menekan, menimbulkan beban yang sangat hebat dalam hatinya. Sehingga hari-hari hidupnya itu seperti hari orang yang berkesusahan terus. Tidak pernah ada sukacita dan pesta dalam hidupnya. Di dalam Amsal 15 ayat yang ke-15 itu ditulis. Dan orang ini akan terus mengeluh akan beratnya hidup ini. Dan itu akan bisa merubah, menimbulkan pandangan, pemikiran yang keliru tentang Tuhan dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Sehingga punya pandangan yang keliru. Seperti halnya Musa. Waktu Musa tidak jaga hati dan kemudian mengandalkan penilaian, pertimbangan, pemikirannya. Musa merasa berat dengan hidupnya. Musa merasa berat dengan tanggung jawab. Musa merasa berat dengan pelayanan yang dikasihkan, yang dibebankan oleh Tuhan dalam hidupnya. Yaitu untuk memimpin orang Israel menuju ke tanah Kanaan.
Lalu Musa mempunyai pandangan yang keliru tentang kasih karunia-Nya Tuhan dalam hidupnya. Bahkan Musa berani berkata, jika engkau memang memberikan kasih karunia dalam hidupku, lebih baik bunuh saja aku, supaya aku tidak melihat celaka ini, yaitu melihat orang Israel meraung-raung, menangis, minta daging pada waktu itu. Di sini kita lihat bahwa Musa mulai menyalahkan Tuhan. Musa mulai menyalahkan Tuhan. Karena beban hidup yang terasa berat. Awalnya karena tidak jaga hati. Karena mengandalkan logika. Kemudian beban hidupnya terasa berat dalam hidup. Sehingga mempunyai pandangan yang keliru terhadap kasih karunia. Dalam keadaan seperti ini, kita harus hati-hati dalam hidup ini. Kadang-kadang karakter lama kita itu bisa muncul kembali. Kadang-kadang apa yang sudah kita tinggalkan itu bisa berbalik kembali dalam hidup kita. Karena mendapatkan kesempatan, yaitu kita merasa keliru atas hidup ini. Karena merasa bahwa kasih karunia Tuhan dinilai salah dalam hidup kita. Seperti halnya Musa. Musa mungkin berpikir dalam hatinya atau timbul di dalam hatinya. Memang tidak ditulis di dalam Bilangan 11. Tapi mungkin saja berpikir. Pada waktu Musa mengatakan, kalau engkau memang memberikan kasih karunia kepadaku, lebih baik aku bunuh saja aku. Mungkin Musa dalam hatinya berkata, iya toh, dulu aku sudah tidak mau. Aku sudah tidak mau engkau tunjuk menjadi memimpin orang Israel masuk ke Kanaan. Memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Pilihlah yang lain saja. Mungkin dalam hatinya Musa berkata seperti itu. Dan engkau yang memaksa aku. Sekarang lihat. Aku memang tidak mampu. Aku memang tidak bisa. Musa mempunyai pandangan yang keliru dalam kehidupan ini. Seringkali dalam kehidupan ini kita juga pernah punya pandangan seperti Musa. Ketika masalah, ketika tekanan, ketika beban hidup terasa berat dalam hidup kita. Sehingga kita akan berkata, aduh enggak kuat Tuhan, lebih baik aku mati saja. Enggak kuat Tuhan. Kalau kita berbicara seperti itu, kita meremehkan kasih karunia Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Jangan pernah berkata seperti itu. Itu menunjukkan bahwa hati kita lemah. Itu menunjukkan bahwa hati kita tawar. Dan firman Tuhan di dalam Amsal 10:24 mengatakan, jikalau pada masa kesesakan tawarlah hatimu, maka kekuatanmu menjadi lemah. Kekuatanmu menjadi goyah. Kekuatanmu menjadi hilang. Tetapi Tuhan berkata dan berfirman di dalam firman-Nya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Jikalau engkau masuk di dalam pencobaan. Jikalau engkau masuk di dalam kesulitan dan masalah dan penderitaan dalam hidup ini. Sifatkanlah semua itu menjadi kebahagiaan. Kalau kita itu yang kita lakukan. Kita akan menjadi kuat dan kita akan tetap bersuka cita. Saat masalah, saat kesulitan, saat penderitaan datang dalam kehidupan kita. Dan di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 5 dikatakan, kita bermegah di dalam kesesakan. Karena kesesakan itu mendatangkan ketekunan. Dan ketekunan itu mendatangkan tahan uji. Dan tahan uji itu mendatangkan pengharapan.
Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Artinya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, jangan membuat kita meremehkan firman. Jangan membuat kita ragu akan kuasa Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan kita sanggup untuk menolong. Bahwa Tuhan kita sanggup untuk menyelesaikan masalah. Bahwa Tuhan kita sanggup punya jalan dan punya cara untuk melepaskan kita dari segala masalah itu. Yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita lakukan, yaitu kita baca di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Di dalam terjemahan lama dikatakan, pulangkanlah kesusahanmu kepada Tuhan, maka ia pun akan memeliharakan dikau pada selama-lamanya. Tiada ia memberi orang yang benar itu tergelincir. Pulangkanlah kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menyelesaikan bagi kita. Luar biasa. Sehingga kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Seperti kehidupan Yusuf. Segala penderitaan, tekanan yang datang dalam hidupnya, dia serahkan dalam tangan Tuhan. Dia tetap berjalan di jalannya Tuhan. Dia tetap berjalan di jalan kehendaknya. Sehingga dia mengalami kemenangan. Maka dari itu segala sesuatu yang Tuhan bebankan, yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu mendatangkan kebajikan bagi kita. Mendatangkan kebajikan bagi kita. Sebab itu jagalah hati agar tetap teguh dalam firman-Nya sehingga tidak ragu dan meremehkan firman. Yang keempat, lupa akan karya Tuhan. Di dalam Mazmur Fatsal 77 ayat 12 sampai 13. Jika kita tidak jaga hati, maka kita akan mengandalkan logika kita. Dan kalau kita mengandalkan logika, maka hidup ini akan terasa berat. Kalau sudah merasa berat dan lelah dalam hidup ini, maka orang itu langkah berikutnya, yaitu akan lupa akan karya Tuhan. Melupakan karya Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada sampai dengan hari ini, itu semua karena karya Tuhan yang kita alami dan terjadi di dalam hidup kita. Apapun keadaan dan situasi yang terjadi di dalam hidupmu, baik senang, baik tidak, baik susah, baik menderita, baik bersuka, itu semua datang dan diizinkan oleh. Sebab itu kadang-kadang di saat baik, di saat semua berjalan baik, gampang sekali orang mengucap syukur. Tetapi di saat kesesakan, ada banyak orang yang sulit untuk mengucap syukur. Padahal kalau di saat sulit dan tidak ada di dalam kesalahan dan dosa, kita mengalami penderitaan. Kalau kita mengucap syukur, itu punya nilai yang lebih di hadapan Tuhan. Itu sebagai korban syukur di hadapan Tuhan. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan melihat, oh anakku, sekalipun engkau belum menerima berkat-Ku, sekalipun engkau belum menerima pertolongan-Ku, tetapi dari mulutmu dan dari hatimu tetap ada ucapan syukur kepadaku. Aku berkenan dalam hidup. Musa pada waktu itu sudah menjadi saksi, bahkan jadi pelaku dari mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Allah melalui hidup Musa. Tetapi Musa bisa melupakan karya Tuhan. Waktu kesesakan, waktu tekanan itu datang dalam hidupnya. Musa lupa melihat laut Tebrau terbelah. Air pahit menjadi manis. Batu karang menjadi mata air. Aneh, di dalam bilangan 11 ini. Musa bisa mengatakan, dari mana Tuhan engkau akan dapat daging untuk memenuhi kebutuhan orang Israel ini. Musa bisa berkata seperti itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu ingat.
kita selalu harus menghitung berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau toh pada satu saat kita mengalami hal yang kurang dalam hidup ini, tetaplah percaya bahwa kebaikannya, kemurahannya itu tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. Di dalam 1 Tawarikh 17 ayat 16, 1 Tawarikh 29 ayat 14, itu cerita tentang Daud. Daud tidak pernah melupakan karya Tuhan dalam hidupnya. Malah Daud berkata, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah keluargaku? Siapakah bangsaku? Daud terus ingat dan mengakui, menyatakan bahwa semua yang terjadi itu atas karya Tuhan. Sehingga Daud boleh semakin tinggi, semakin diangkat tinggi. Jadi orang percaya yang meremehkan firman Tuhan, itu karena tidak menjaga hati, karena mengandalkan logika atau akal dalam hidupnya. Yang kemudian yang ketiga yaitu karena beban hidup yang terasa berat, dan kemudian karena melupakan karya Tuhan. Poin yang ketiga kita akan melihat sebentar, yaitu apa akibat daripada meremehkan firman Tuhan. Orang yang meremehkan firman Tuhan, akibatnya hidupnya akan stres, hidupnya akan tertekan, tidak akan mengalami damai, tidak akan mengalami sukacita dalam hidupnya. Uring-uringan saja setiap hari dan setiap saat. Semua hal dinilai dan dipandang keliru. Seperti halnya Saul. Waktu dia meremehkan firman, melakukan apa yang tidak boleh firman Tuhan lakukan, Saul menjadi orang yang galau, orang yang kacau dalam hidupnya. Yang kedua, mudah tertipu dan ada dalam cengkraman iblis. Orang yang meremehkan firman akan ada dalam cengkraman iblis. Karena tidak punya kekuatan, tidak punya patokan dalam hidup ini, yang memberikan tuntunan dalam hidupnya. Yang ketiga, yaitu mudah mengambil keputusan-keputusan yang salah. Keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan akal dan logikanya. Sehingga salah, dan akibatnya justru semakin runyam, bahkan bisa tenggelam di dalam masalah. Yang keempat, akan kehilangan banyak berkat dalam hidupnya. Kehilangan banyak berkat Tuhan. Tuhan menjanjikan banyak berkat yang sangat luar biasa dalam segala segi kehidupan orang yang percaya. Tapi orang yang meremehkan firman, hanya mendengar, hanya melihat, hanya menyaksikan, tetapi tidak pernah mengalami janji Tuhan itu jadi dalam kehidupannya. Kemudian poin yang terakhir kita akan melihat bagaimana agar tetap yakin akan janji Tuhan dan tidak meremehkan firman. Kita baca ayat yang terakhir, Mazmur 131 ayat yang ketiga. Mazmur 131:3. Hendaklah orang Israel harap pada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Orang Israel, kita adalah orang Israel rohani. Kita adalah keturunan-keturunan Abraham. Jadi kita harus harap pada Tuhan dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Agar tetap percaya dan yakin, kita harus harap pada Tuhan. Kita harap pada Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yaitu yang pertama dengan hidup di dalam firman-Nya. Dan firman-Nya hidup di dalam kehidupan kita. Kalau firman Allah hidup dalam hidup kita dan kita hidup di dalam firman-Nya, tidak ada perkara mustahil yang tidak bisa kita kerjakan dan lakukan dalam hidup ini. Yang kedua, jadikan kehendak Tuhan itu menjadi kehendak kita. Jangan kehendak kita yang memimpin kehidupan kita, tetapi biar kita mencari kehendak-Nya. Karena Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan kita alami di depan kita. Kalau secara manusia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan. Tetapi Tuhan tahu persis.
Sebab itu kita harus mencari kehendak Tuhan. Jalan Tuhan harus jadi jalan dalam kehidupan kita. Yang ketiga yaitu hiduplah dipimpin oleh Roh. Roh akan memimpin hidup kita. Roh akan menguasai hidup kita. Dan kita akan terus berjalan bersamanya. Maka kita akan terus hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Dalam Galatia 5 ayat 16. Dan yang keempat, yang terakhir, hiduplah dalam persekutuan tubuh Kristus. Di dalam persekutuan tubuh Kristus ada nasihat, ada persekutuan roh, ada kekuatan, ada perhubungan satu dengan yang lain. Maka hidup itu akan menjadi kuat. Di saat lemah, ada yang menasehati. Di saat lemah, ada yang menopang. Di saat yang lemah, ada yang menjadi tempat sandaran kita. Sehingga kita akan tetap terus berdiri dan akan terus tetap percaya. Dan di dalam persekutuan itu ada perlipat gandaan kuasa. Di dalam persekutuan ada kehadiran Tuhan. Maka segala perkara itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kesimpulannya. 1:3. Amsal 13 ayat 13. Itu meremehkan firman Tuhan, akan mengalami kebinasaan, akan mengalami kehancuran, bahkan kerusakan. Jangan pernah dilakukan dalam hidupmu. Jangan pernah terpikir dan terbersit di dalam hatimu. Dan di dalam Mazmur 131 ayat yang ketiga, berharaplah pada Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan dan lakukan. Jadi 1:3 itu sama dengan jangan meremehkan firman, jangan meremehkan Tuhan, tetapi jadikan Tuhan sebagai pengharapan satu-satunya yang dalam kehidupan kita, yang bisa kita andalkan sebagai gunung batu kita, sebagai perisai kita, sebagai kota benteng kita, dan sebagai perlindungan dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami semua janji-janji Tuhan. 1:3, jangan pernah meremehkan firman. Kita tundukkan kepala, kita naikkan satu pujian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Haleluya. 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 Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu. Haleluya. 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 Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Semua janji-Mu digenapi Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. 1313, yaitu meremehkan firman. Orang yang meremehkan firman akan mengalami kebinasaan, akan mengalami kehancuran dalam hidupnya. Hari ini kita mendengar, jangan meremehkan firman. Mungkin kalau ada di hari-hari yang lalu, bahkan mungkin saat ini sedang timbul keraguan dalam hatimu, dalam hidupmu. Manakala engkau sedang menghadapi masalah, persoalan, penderitaan, dan kesakitan dalam hidupmu, dan kau mulai meremehkan firman. Hari ini angkat hatimu di hadapan Tuhan. Saat ini angkat hatimu di hadapan Tuhan. Mintalah ampun dan bertobat. Tuhan, aku tidak mau lagi untuk meremehkan firman-Mu. Tapi aku mau percaya Tuhan. Aku mau percaya. Apapun yang Kau katakan, enak ataupun tidak enak, cocok atau tidak cocok dengan logikaku, aku akan tetap percaya dan memegang firman-Mu. Aku akan tetap harap akan firman-Mu Tuhan. Katakan itu dengan segenap hatimu dalam Tuhan. Maka engkau akan melihat pertolongan, perbuatan-perbuatan ajaib, penggenapan-penggenapan firman akan jadi di dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat hati-hati yang sudah menaikkan doa ke hadapan-Mu, bahwa mereka tidak akan lagi meremehkan firman-Mu. Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Kalau hari ini Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa firman-Mu itu berkuasa. Bahwa firman-Mu itu pasti digenapi. Karena Engkau yang berfirman bukan manusia, tapi Allah yang tidak pernah gagal Tuhan. Tidak ada situasi dan kondisi yang dapat menghambat terwujudnya janji firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mulai saat ini kami yakin, kami mau bergantung dan mengandalkan firman-Mu sepenuhnya dalam hidup kami. Maka hidup kami akan Engkau sertai dan akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena kami berjalan dari iman kepada iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa,
Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan persekutuan Roh Kudus, limpah dengan buah roh yang sukacita dan karunia-karunia Roh Kudus jadi di dalam hidupmu. Sehingga kemanapun engkau berjalan, kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau beraktivitas, engkau akan menjadi berkat, bahkan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mau terus percaya dan yakin akan firman-Mu. Kami tidak akan pernah meremehkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Semua yang mau katakan bersama-sama, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.